Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah web semantik. Untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-15 ya. Merupakan pertemuan yang terakhir. Di sini kita akan membahas metode kedua, bagaimana cara menampilkan XML dengan JavaScript ya. Dan sebelumnya kita sudah mencoba atau mempelajari menampilkan XML dengan CSS ya. Oke, untuk JavaScript kita sudah pernah mempelajari di mata kuliah sebelumnya di pemrograman web ya, di mana JavaScript ini lebih cenderung ke berorientasi objek ya. Dan tentunya juga nanti tampilannya juga akan lebih ke objek ya. Kalau CSS lebih ke tampilan yang menarik ya. Kalau JavaScript lebih ke objek ya. Oke, itu kaitannya dengan karakteristik di dalam JavaScript. Nah, sekarang kita akan hubungkan dengan XML ya. Oke, JavaScript dapat digunakan untuk mengimport data dari XML file dan menampilkan data XML dalam halaman HTML. Nah, untuk JavaScript sendiri tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi ada perpaduan dengan HTML. Dan tentunya nanti dalam pembuatan skripnya juga ada tag-tag yang digunakan di dalam HTML ya. Ya, untuk menampilkan XML menggunakan JavaScript nanti dibutuhkan dua file ya, seperti halnya CSS. Nanti di sini XML sebagai datanya ya, jadi kumpulan datanya atau deskripsi datanya. Terus yang kedua yaitu HTML plus JavaScript ya, ini nanti sebagai halaman tampilan ya. Jadi di sini di dalam satu dokumen ada JavaScript-nya dan ada HTML-nya untuk menampilkan data yang ada di dalam XML. Dan ciri khasnya di dalam kaitannya untuk menampilkan XML dengan JavaScript, di sini ada tag span ya untuk mendeskripsikan atau untuk mendefinisikan informasi yang ada di dalam XML. Oke, untuk jelasnya ini saya contohkan ya, nanti ada dua file ya di sini yaitu XML dan HTML. Nah, contoh di sini untuk file XML-nya contohnya node ya. Nah, seperti biasa ini di baris pertama ini memang sebagai syarat standar dari ini ya dari XML-nya. Jadi di sini versinya yaitu 1.0, terus encodingnya menggunakan ISO strip 8859 strip ya. Nah, terus di sini saya contohkan menggunakan tag node ya. Nah, di mana untuk script dalam XML tag-tag yang digunakan jadi tergantung kebutuhan kita di sini ya. Nah, contohnya di sini node, terus yang pertama datanya, nah ini tuh alif ya. Sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Jadi ada to, ada from, ada heading ya. Nah, ini tag-tag yang seperti ini menyesuaikan ya. Sesuai dengan kebutuhan yang kita akan buat ya. Contohnya di sini untuk alif ya to alif, terus from dari Avi, terus ini headingnya tulisannya remain, terus ini untuk pesannya ya,
Nah, di sini saya buatkan body, jangan lupa janji untuk subscribe ya, contohnya di sini. Dan tentunya juga di setiap tag nanti ada penutup dan ada pembuka dan penutupnya, dan ini wajib untuk dituliskan di dalam XML. Kalau di dalam HTML tidak terlalu diwajibkan ya. Nah, ini file yang pertama ya. Jadi saya buatkan ada 4 data ya, 4 data. Nah, setelah itu kita buatkan dokumen HTML-nya. Nah, di mana dokumen HTML ini di dalamnya sudah ada JavaScript dan HTML sendiri ya. Nah, karena dokumen HTML dan tentunya juga diawali dengan tag HTML, terus head ya. Nah, head ini nanti untuk bagian JavaScript-nya ya. Nah, dan di dalam head kita masukkan untuk script ya. Ini salah satu ciri dari pemrograman menggunakan JavaScript ya. Jadi ada pembuka script. Kalau yang lalu ya berarti kalau CSS menggunakan style ya. Nah, di sini pembedaannya. Nah, setelah itu ini untuk variabel-variabelnya yang digunakan ya. Nanti tipenya adalah tipe tag atau JavaScript. Terus untuk ditampilkan dalam bentuk window ya. Terus eventnya itu dia akan mengelut ke salah satu file di sini. Nah, selanjutnya di baris ke-7 ini adalah variabel utamanya ya. Variabel utamanya yaitu untuk membuat objek dokumen XML ya. Ini yang perlu dituliskan ya. Nah, kaitannya dengan untuk mengelut file data yang ada di XML ya. Jadi di sini var XML doc sama dengan new aktif x object. Nah, terus buka kurung tanda kutip Microsoft dot XML DOM, terus tanda kutip buka tutup kurung ya. Setelah itu di sini XML doc asin ya, asinkronus maksudnya ini tidak diaktifkan ya. Jadi asinkronusnya tidak diaktifkan. Nah, setelah itu di baris berikutnya di 9 XML doc ini untuk mengelut file sebelumnya yaitu not.xml, di mana not.xml ini keberadaan datanya ya. Nah, setelah itu di sini untuk cara menampilkan tiap-tiap barisnya yang ada di dalam not.xml ya, yaitu menggunakan not sama dengan XML doc ya, dokumen elemen .child not ya. Terus di sini untuk pengkodenya menggunakan A1, A2, A3, A4. Dan kata kunci yang bisa kita gunakan karena ini pemrograman menggunakan JavaScript menggunakan inner tag ya, karena nanti datanya bentuknya tag ya. Terus nanti ini untuk A1 pengkodeannya menggunakan item 0 ya. Terus A2 penggunaan itemnya 1, A3 penggunaan itemnya 2 dan A4 penggunaan itemnya 3. Nah, setelah itu baru ditutup ya untuk JavaScript-nya ya. Dan tentunya juga untuk head-nya juga ditutup ya. Terus selanjutnya di baris ke-17. Nah, ini baru masuk ke penulisan script untuk HTML-nya ya. Nah, ini mulai dari body. Nah, body di sini ada atribut untuk memberikan warna background halamannya ya. Ini contohnya menggunakan warna yellow. Ya. Kalau tidak ingin menggunakan warna ya berarti tanpa ada atribut ini. Ya. Setelah itu di H1 ya, ini untuk judul ya, untuk judul ya, internal note ya. Terus baris yang ini udah masuk ke datanya ya, to ya, to ini nanti akan masuk ke
span, di mana span ini untuk mendefinisikan informasi yang ada di dalam XML ya. Jadi tuliskan di sini span ID sama dengan A1. Nanti akan lari ke to ya, yang to di dalam XML ya. Ya, contoh tadi itu adalah alif ya. Terus setelah itu kita buatkan BR-nya ya. Terus setelah itu baris yang kedua ya, from. Nah untuk from ini ID-nya adalah A2 ya. A2 itu berarti nanti masuk ke baris yang kedua ya. Terus di sini kita gunakan garis ya, HR ya, garis dari kiri ke kanan. Setelah itu kita panggil lagi ID yang A3-nya ya. A3-nya, setelah itu nanti ditambah garis lagi, terus yang terakhir ini deskripsinya ya, A4 ya, terus ditutup, dan ditutup lagi yang terakhir adalah penutupan dokumennya. Oke, itu teman-teman mahasiswa ya. Nanti silakan untuk dipraktekkan dua file ini, dan secara teknisnya nanti untuk tampilannya seperti ini ya. Nah ini nanti untuk tampilannya bisa diakses menggunakan Internet Explorer ya. Nah ini yang tadi H1, terus ini untuk to ini dia berada di dalam HTML JavaScript-nya ya, to, from ya, ini baris yang ketiga, ini baris yang keempat ya. Jadi ini A1, A2, A3, A4 ya. Dan datanya, nah ini datanya ada di sebelah kanan ya, alif ya, avi. Nah sedangkan remain dan yang baris jangan lupa janji untuk subscribe ini tidak ada untuk tag teksnya di sini ya. Kayak itu. Nah secara teknisnya seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti siapkan satu folder ya, namanya JavaScript ya. Kalau kemarin kita buat folder sendiri CSS atau XML ya. Nah setelah itu nanti dibuat dua file. Nanti file yang pertama yaitu kaitannya dengan data yang dibuat di dalam dokumen XML ya. Namanya node.xml. Di sini seperti yang ada di dalam PPT ya. Node ya, alif, avi ya. Nah, dari untuk alif, untuk avi, nah, untuk ini datanya ya. Nah, terus nanti ditutup dengan node ya. Itu untuk file yang pertama XML, terus file yang keduanya yaitu HTML ya. Dan seperti ini untuk penulisannya, mulai dari HTML, terus head. Di dalam head itu nanti ada scriptnya ya, kaitannya dengan mendefinisikan informasi menggunakan JavaScript ya. Setelah itu ini untuk tampilan HTML-nya, dan di sini juga untuk ada span-nya, yaitu untuk memanggil data yang ada di dalam JavaScript. Dan nanti hasilnya kalau kita akses nanti akan seperti ini. Oke, itu teman-teman mahasiswa silakan nanti untuk dipraktekkan bagaimana cara menampilkan XML menggunakan JavaScript. Saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.